Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Syarani Ken Ayu Gustini dari kelas 03 reguler Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Waki, kelas 003 reguler Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi Dayat, kelas dari 003 reguler Kamis. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan makalah statistik yaitu bab 12 tentang yang pertama itu ada menjelaskan konsep dasar linier, yang kedua menerangkan konsep prediksi dengan tren linier, yang ketiga menerangkan hubungan antara regresi dan prediksi, yang keempat itu ada melakukan perhitungan regresi linier sederhana. Menjelaskan konsep dasar regresi linier. Pengertian regresi secara umum adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan atau model antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikenal dua variabel, yaitu yang pertama variabel respon, disebut juga variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan variabel. Yang kedua itu ada variabel prediktor, disebut juga dengan variabel independen, yaitu variabel yang bebas atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan X. Untuk mempelajari hubungan-hubungan antara variabel bebas, maka regresi linear terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama analisis regresi sederhana atau simple analisis regresi, yang kedua itu analisis regresi berganda atau multi-pipe analisis regresi. 1. Analisis regresi sederhana. Hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel tak bebas atau variabel dependen. Sedangkan analisis regresi berganda merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu sekurang-kurangnya dua variabel bebas dengan variabel tak bebas. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel atau variabel dependen jika nilai variabel yang berhubungan dengan variabel lainnya atau sudah ditentukan. Regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dengan dalam bentuk suatu persamaan antara variabel T bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu perubahan yang dihubungkan dengan satu perubahan tidak bebas. Bentuk umum dari persamaan regresi untuk populasi adalah di mana Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya yaitu Y sama dengan variabel tak bebas, X sama dengan variabel bebas, A parameter intercept, B parameter koefisien regresi variabel bebas. Menentukan koefisien bersamaan A dan B dapat dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu cara yang dipakai untuk menentukan koefisien persamaan dari jumlah pangkat 2 atau kuadrat antara titik dengan garis regresi yang dicari yang terkecil. Yang kedua itu ada analisis regresi berganda atau multi-pipe analisis regresi. Regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara perubahan respon atau variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor atau variabel independen. Regresi linear berganda hampir sama dengan regresi linear sederhana, hanya saja pada dengan regresi linear berganda, variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Berikut menerangkan konsep prediksi dengan tren linear. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.
Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoretis, dalam analisis time series yang dapat menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak, maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Metode least square, metode yang digunakan untuk analisis time series adalah metode garis linear secara bebas atau freehand method. Metode setengah rata-rata atau semi average method, metode rata-rata bergerak moving average method, dan metode kuadrat terkecil atau least square method. Dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat kecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum, persamaan garis linear dari analisis time series adalah Y sama dengan A plus B kali X. Berikut menerangkan hubung antara regresi dan prediksi. Regresi linear merupakan suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus tersebut. Gambar hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Prediksi regresi linear digunakan sebagai teknik mempelajari bagaimana hubungan variabel-variabel pada proses peramalan data. Melakukan perhitungan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau sama dengan terikat. Sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya, misalkan tinggi badan dan berat badan seseorang. Untuk suatu tinggi tertentu ada besaran berat badan yang mempengaruhi, demikian juga sebaliknya. Contoh lain misalnya produksi padi yang dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami, jenis pupuk yang dipakai, banyaknya pupuk yang dipakai, dan lain-lain. Namun kenyataannya hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat jarang sekali sesederhana itu. Biasanya faktor atau dalam hal ini kita sebut banyak variabel bebas yang menentukan atau dapat mempengaruhi variabel terikat. Untuk kasus demikian, maka akan diselesaikan regresi linear berganda. Ini kita akan fokus membahas hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana, yaitu ada 3 poin. Dependent variable atau variabel tak bebas dalam kurung Y. Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lainnya diasumsikan bersifat random atau stochastic. Yang kedua, independent variable atau variabel bebas dalam kurung X. Variabel yang nilainya ditentukan secara bebas. Variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas diasumsikan bersifat fixed atau non-stochastic. Yang ketiga, syarat Y berjenis data kuantitatif, X berjenis data
kuantitatif atau kualitatif kategorik. Slide terakhir adalah langkah membuat regresi linear sederhana, yaitu ada 7 poin. Cari dulu apakah kedua variabel tersebut atau hubungan linear atau tidak. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu variabel independen dalam kurung X dan variabel dependennya dalam kurung Y. Yang ketiga, membuat diagram pancar dari kata X dan Y. Yang keempat, dari diagram pancar tersebut akan diperoleh gambaran pola tebaran X dan Y. Apakah membentuk hubungan linear? Jika ya, maka model regresinya adalah regresi linear sederhana. Kalau tidak linear, biasanya dicari regresinya. Yang kelima, menghitung A dan B. Yang keenam, menghitung Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan estimasi harga Y jika X disubstitusikan ke dalam persamaan regresi. Ketujuh, membuat garis Y sama dengan A plus BX pada sumbu X dan Y.